Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Persaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya itu menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini, karena itu sangat memberkati para pemirsa yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang penginjil yang bernama Elizabeth ya. Ibu Elizabeth ini ternyata pernah dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Dan apa yang terjadi dengan kesaksian beliau ya? Di dalam kesaksian beliau ketika beliau dibawa ke neraka, beliau banyak menemukan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam neraka. Jadi, apabila kesaksian hidup kita tidak menjadi terang dan tidak menjadi garam, tidak melakukan kehendak Allah dengan baik dan benar, maka tidak ada jaminan bagi kita, walaupun kita mengaku Kristen, kita dapat diselamatkan. Jadi, kesaksian beliau ini sungguh menggetarkan jiwa kita dan sungguh membuat kita terenyuh apabila hidup kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus prihatin apabila kita belum sungguh-sungguh melakukan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita saksikan kesaksian Ibu Elizabeth ini. Tuhan memberkati. Ya. Dan ketika saya dibawa oleh Tuhan ke surga dan neraka, itu umur saya waktu itu umur 20 tahun. Waktu saya kuliah, Saudara ya. Sekarang saya udah ibu-ibu ya. Jadi waktu itu ketika itu saya ibadah di sebuah gereja di Semarang. Ya seperti inilah suasananya gitu ya. Anak-anak muda semua tapi ya, makanya hari-hari ini tuh anak-anak muda tuh yang akan dipakai secara luar biasa oleh Tuhan gitu ya. Waktu sebelum saya kesini, saya dapat penglihatan dari Tuhan bahwa di sini itu anak-anak mudanya tuh akan dipakai secara luar biasa. Banyak potensi, banyak karunia gitu ya. Jadi bebaskan Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa gitu ya. Dan jangan lupa diimbangin dengan firman Tuhan. Biasanya kalau orang udah ngeroh, firman Tuhannya kurang gitu ya. Ada orang yang firman Tuhan kepinteran, jadi nggak ada tuntunan Roh Kudus. Makanya roh dan firman itu harus seimbang gitu ya. Jadi waktu saya umur 20 tahun, saya ada ibadah pemuda di sebuah gereja. Dulu saya bukan dari GBI, saya dari GPDI gitu ya. Saya waktu itu ibadah, saya berbahasa roh, kita semua dilawat Tuhan luar biasa. Dilawat Tuhan, berbahasa roh, sampai akhir ibadah, saya merasakan keanehan di diri saya gitu ya. Loh, kok orang-orang semuanya udah pada berhenti gitu ya. Udah pada sharing, kamu dapat apa? Biasa kan anak-anak muda kan rame gitu ya. Ya kamu dapat apa? Saya dapat ini, dapat penglihatannya gini. Tapi saya sendiri gak bisa gitu ya. Gak bisa sharing, gak bisa ngobrol sama yang lain. Karena apa? Karena saya gak bisa berhenti berbahasa roh. Saya heran loh, ini kok apa ada sesuatu yang nyasar? Ada roh yang nyasar gitu ya, sehingga saya gak bisa berhenti berbahasa roh. Dalam hati saya tangking, dalam nama Yesus, gak berhenti saudara. Sampai saya akhirnya ditanya sama teman saya, loh kamu iki nopo toh gitu ya, kalau bahasa Semarang kan bahasa Jawa, kamu ini kenapa? Tadi kamu kan ngomong biasa bahasa Indonesia, tapi sekarang kok kamu gak bisa berbahasa Indonesia. Saya juga gak tahu kenapa, saya cuma diem, saya kasih isyarat tolong anterin saya pulang, saya gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan saya dari gereja ke rumah itu, saya terus doa, saya nangis, Tuhan saya tuh takut gitu ya. Kalau besok saya kuliah gimana, saya kerja gimana, karena saya kuliah sambil kerja ya. Karena waktu itu mama saya single parent, jadi saya kuliah sambil kerja gitu. Saya bingung, Tuhan besok saya kerja gimana, kuliah gimana. Saya nangis, dalam sepanjang perjalanan tuh saya nangis, tapi saya juga doa peperangan gitu ya. Saya tangkingin dalam nama Yesus, gak bisa berhenti. Sampai di rumah gantian mama saya yang nangis. Loh, anak saya kok dari rumah ke gereja normal, sekarang dari gereja ke rumah pulang-pulang jadi gak bisa ngomong, ini kenapa ini? Saya juga ngerasain sedih gitu ya. Saya cuma tulis surat, jangan takut Mam, ini dari Tuhan. Gitu
gitu ya. Padahal saya sendiri juga takut ya saudara ya. Waktu itu pada hari itu juga malam hari ketika semua udah pada tidur, orang tua, adik saya udah pada tidur semua, saya masih terus bergumul, Tuhan saya kok gak bisa bahasa Indonesia ya, mau saya rem gak bisa loh saudara, mau saya berhentiin gak bisa juga. Jadi waktu itu saya ngerenung, Tuhan saya ada salah apa atau ada apa nih dengan hidup saya gitu ya. Tepat jam 10 malam, waktu saya duduk di depan meja belajar, seperti biasa saya merenung gitu ya. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang gak seperti biasanya di dalam rumah saya. Ada atmosfer yang beda, tahu ya atmosfer ya? Kak saudara mungkin kalau misalnya datang ke suatu tempat, angker, gimana? Bulu kuduknya merinding gitu ya. Atau lewat kuburan, merinding juga gitu ya. Padahal sih gak ada apa-apa di kuburan saudara. Itu aja yang kita yang takut gitu ya. Banyak orang yang kayaknya takut ya di kuburan banyak setan gini-gini. Padahal kita itu anak-anak Tuhan tuh lebih besar kuasanya daripada setan. Setan itu dari mana asalnya? Dari malaikat Tuhan yang jatuh. Malaikat namanya juga malaikat pelayan saudara ya. Pelayan itu lebih rendah jabatannya dari kita sebagai anak-anak Tuhan, bener gak? Nah jadi jangan takut lagi sama setan saudara. Ada orang yang melihat kuntilanak, boro-boro ya lihat ya, di rumah mau ke kamar mandi aja ditemenin. Ada nggak? Banyak saudara takut kalau lewat kuburan tuh takut banget gitu ya. Kalau lewat rumah yang kosong, angker, takut gitu ya. Jangan takut saudara, setan itu nggak ada apa-apanya dengan kita. Kita itu anak Tuhan, derajatnya lebih tinggi dari setan. Jangankan dari setan, dari malaikat juga kita lebih tinggi saudara gitu ya. Karena kita anaknya. Jadi ketika saya merasakan malam itu, suasana atmosfer di rumah saya itu berbeda. Saya takut gitu ya, saya juga merasakan aduh ada apa ya, saya tadinya mau ke kamar saudara, perasaan gak enak gitu ya. Padahal waktu itu sih gak ada apa-apa, saya ngelihat pintu rumah udah terkunci rapat, jendela juga udah rapat tertutup ya. Tapi tiba-tiba ketika saya mau beranjak dari tempat duduk, ada tangan yang nempel di meja belajar saya. Saya kaget, tadinya saya mau lari saudara, saya mau lari bener-bener mau cabut ke kamar gitu ya. Tapi ketika saya perhatiin tangan itu gitu ya, terus ada suara yang memanggil, saya juga semakin kaget juga gitu ya. Ketika ada yang manggil Elizabeth, kok tahu nama saya ya? Saya semakin dalam hati doa terus saudara ya, kok tahu nama saya ya? Elizabeth anakku gitu ya, kok panggil saya anak ya. Saya perhatiin tangannya ada luka di tangannya, itu yang pertama saya lihat. Dan saya lihat ada luka di tangannya. Lalu satu tangan lagi menyentuh bahu saya. Saya semakin nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa lemes aja ya saudara. Aduh lemes, gimana sih orang lemes kayak yang menggigil gitu ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa gimana. Tapi saya berusaha tenang, dan waktu itu pribadi yang di belakang saya bilang, Elizabeth anakku, jangan takut, ini aku. Pertama kali yang Tuhan bilang apa? Jangan takut anakku gitu ya. Jadi ketika saya lihat, ada lubang, ada luka di tangannya. Jadi kalau di lukisan kan mungkin kita ngelihatnya lubangnya di sini ya saudara ya, di telapak tangan, bukan. Lubangnya di sini, nih di pergelangan, hampir pergelangan tangan ya. Jadi ketika saya lihat, saya perhatiin, saya berusaha berani untuk berhadapan dengan Tuhan gitu ya. Saya terharu, gimana sih orang kalau ketemu Tuhan sih gimana sih? Gak bisa ngomong apa-apa kan, bener kan? Saya cuma bisa, ini bener gak ya? Ini bener Tuhan yang selama ini saya sembah gitu ya. Tuhan cuma bilang, jangan takut, ini aku kata Tuhan. Bayangin Tuhan bilang jangan takut. Kemarin ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya kembali flashback lagi Tuhan gimana karya Tuhan dalam hidup saya ada kata-kata jangan takut gitu ya. Jadi jangan takut itu ketika saya searching di Google, itu ada 365 kata jangan takut di Alkitab loh. Berarti tandanya tiap hari itu Tuhan ngomong kepada kita jangan takut. Hari Selasa jangan takut, hari Rabu jangan takut. Jadi Tuhan ngerti banget keadaan kita hari-hari ini.
Mungkin kita takut akan ekonomi kita, mungkin politik nggak menentu, mungkin anak-anak muda yang aduh saya kayaknya nyaris deh nggak naik kelas, nyaris gitu ya. Jangan takut kalau kamu hidupmu mau berubah, diubahkan Tuhan, Tuhan pasti ubah secara luar biasa gitu ya. Jadi jangan takut sendiri, di Alkitab tuh ada 365 kata. Bayangin saudara, tiap hari Tuhan bilang jangan takut. Berarti Tuhan ngerti banget kondisi kita gitu ya. Begitu juga dengan waktu itu, Tuhan berarti ngerti banget kondisi saya masih dalam keadaan ketakutan gitu ya. Saya takut besok gimana saya kuliah, saya kerja juga gimana, saya juga gak bisa ngomong, gimana besok saya ngomong di kuliahan gimana gitu ya. Makanya Tuhan ngerti banget, makanya Tuhan bilang jangan takut anakku, ini aku Tuhan yang selama ini kamu sembah. Bayangin saudara, kalau udah Tuhan sendiri yang ngomong gitu, kita udah ngeliat Tuhan sendiri, apa sih yang ada di pikiran kita, coba bayangin. Bisa gak kita minta, Tuhan saya minta berkat, besok saya supaya dapat nilai A, besok supaya saya bisa dapat berkat segini-segini, bisa gak? Gak bisa, saya yakin 100%. Ketika saudara berjumpa pribadi dengan Tuhan, pribadi yang luar biasa, yang penuh kasih, gak bisa ngomong apa-apa saudara. Cuma bengong, cuma terpesona, ini Tuhan ya, kayaknya mimpi ya, kayaknya nggak nyata gitu ya. Tapi Tuhan bilang ini aku nyata, berarti Tuhan itu nyata. Mungkin hari-hari ini saudara bilang, Tuhan kemana sih? Saya banyak masalah kok Tuhan nggak hadir gitu ya. Tuhan kok nggak pernah nolong saya? Apa Tuhan itu ada? Banyak gak hari-hari ini? Banyak banget anak-anak Tuhan yang mempertanyakan keadaan Tuhan. Hari-hari ini loh, Tuhan bilang, banyak banget loh. Hari-hari ini orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, anak Tuhan, tapi masih mempertanyakan Tuhan itu ada gak sih? Aneh banget ya. Sama saya juga tempo hari pernah, tapi sekarang saya udah bertobat saudara ya. Jadi saya, ini Tuhan, ini benar Tuhan Yesus yang selama ini saya sembah. Jadi saya ngelihat wajahnya, saya ngelihat bentuk rambutnya, saya ngelihat jubahnya, saya pegang-pegang jubahnya, itu nyata, itu real. Bukan secara roh, bukan nggak bisa dipegang, bukan kayak bayangan, bukan, real, nyata, bener-bener nyata. Oh ini Tuhan, saya ngelihat kakinya juga napak ke tanah, saya lihat kakinya ada lubang pakunya, saya lihat jarinya, saya juga ngelihat juga ada lubang pakunya. Jadi bener-bener Tuhan tuh nyata gitu ya. Saya cuma bisa nangis gitu ya, siapa nih saya ini, siapa sih? Bukan orang yang luar biasa, bukan. Saya juga waktu kuliah juga biasa aja. Bukan orang yang kumlot, bukan dari orang keluarga yang kaya, bukan juga. Jadi intinya Tuhan tuh bukan datang kepada orang yang cuma kaya doang, bukan. Tuhan gak ngeliat kekayaan, enggak. Tuhan juga gak ngeliat kamu pinter maka saya datang kepadamu, enggak juga. Buktinya saya waktu itu dalam keadaan ekonomi yang pas-pasan, single parent kan mama saya harus kuliah sambil kerja. Saya juga bukan orang yang luar biasa banget, bukan orang yang melayani di gereja juga waktu itu. Jadi biasa aja, jemaat biasa, orang muda yang biasa-biasa aja. Tetapi ketika itu Tuhan datang, pribadi yang luar biasa itu datang. Bayangin saudara ya, jadi saya terpesona, cuma bisa terpesona. Lalu Tuhan peluk saya, itu yang membuat aduh Tuhan, ini yang benar-benar memulihkan figur Bapa dalam kehidupan saya gitu ya. Figur Bapa yang udah hilang karena Papa saya udah gak ada. Ini rasanya begini ya Tuhan ya, rasanya begini ya dipeluk Tuhan, dipeluk Bapa itu begini. Makanya hari-hari ini yang ngaku dirinya Kristen, yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan, harus berjumpa dengan Tuhan hari-hari ini. Karena cuma perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang dapat mengubahkan hidup kita saudara ya. Saya juga ketika belum berjumpa pribadi dengan Tuhan, biasa aja, tetapi ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya dipulihkan, saya merasakan figur Bapa itu hadir dalam kehidupan saya. Wow, luar biasa banget gitu ya. Saya ngerasa diubahkan gitu, saya merasa aduh Tuhan, aduh ini ya rasanya tuh kasih Bapa tuh mengalir, dipulihkan. Saya dipeluk, saya cuma bisa nangis. Tuhan cuma bilang jangan takut. Besok, jangan takut soal hari besok. Tetap jalani aja hari-harimu kata Tuhan gitu. Saya cuma bisa ngangguk, gak bisa berkata banyak saudara, cuma bisa ngangguk, cuma bisa gak bisa berkata-kata gitu ya. Dan ketika Tuhan sudah pergi, besok harinya itu saya bangun, saya doa mau bilang, tetap gak bisa berbahasa Indonesia. Jadi tepat yang Tuhan katakan, jadi selama 40 hari
saya itu diproses oleh Tuhan tuh nggak bisa ngomong, saudara. Nggak bisa ngomong berbahasa Indonesia, nggak bisa. Jadi waktu kuliah gimana, Bu, ngomongnya? Ya bahasa isyarat kayak orang bisu. Terus waktu kerja gimana, Bu? Ya udah bahasa isyarat aja. Terus orang-orang gimana yang lainnya? Ya udah paling nganggap saya gila, nganggap saya bisu, nganggap saya lagi sakit sariawan gitu ya. Karena waktu dulu itu soal pekerjaan Roh Kudus itu belum begitu luar biasa kayak hari-hari ini ya. Kalau hari-hari ini mungkin banyak banget orang yang dibawa ke surga, neraka tuh udah umum gitu ya. Udah banyak banget gitu ya. Udah surga itu bahkan anak-anak kecil juga dapat penglihatan soal surga loh. Jangankan anak, pokoknya banyak banget. Jadi waktu itu orang mungkin nggak begitu paham soal pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi soal surga neraka juga mereka juga apa sih kok nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya, kok berbahasa roh tuh apa sih gitu ya, padahal asalnya dari gereja yang karismatik gitu ya. Tapi soal ketika saya di proses ini orang-orang menganggap saya aneh gitu ya, tapi ketika saya jalani itu, bahkan ketika saya juga nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi selama 40 hari itu saya nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Bukan saya nggak pengen makan, nggak pengen minum, secara manusiawi sih pengen makan ya saudara ya, pengen minum kan namanya juga manusia ya. Tapi saya nggak bisa, ketika saya minum tuh keluar lagi airnya, jadi kayak ada sekat gitu ya, jadi kayak ada sekat di tenggorokan saya, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jadi saya kuliah seperti biasa, saya kerja, saya naik angkutan kota juga seperti biasa. Gimana caranya? Ya Tuhan yang sediakan. Selama 40 hari itu ketika saya mau pergi kemana-mana, Tuhan sediakan angkutan kotanya. Gimana caranya? Ketika saya mau naik angkutan kota, misalnya angkutan kotanya penuh nih ya, itu orang-orang tuh pada minggir sendiri ke kanan, ada yang ke kanan duduknya, minggir ke kiri ya. Jadi saya duduknya di belakang supir saudara. Jadi kalau saya mau turun ya tinggal pegang-pegang bahu supir, oh bapak supirnya ngerti. Jadi bapak supir pun kayaknya dibuat mengerti oleh Tuhan gitu loh. Oh ini anak ini nggak bisa ngomong nih, berhenti. Nanti kalau misalnya mau naik lagi, saya tinggal gini tangannya, saya tinggal kasih kode, ada angkot lagi yang lewat, berhenti lagi. Dan itu luar biasa pemeliharaan Tuhan gitu. Saya tetap kuat 40 hari itu karena Tuhan gitu ya. Dan ketika saya ada dalam proses itu, waktu itu saya berdoa gitu ya, saya menyembah Tuhan. Pertama kali saya bingung ya saudara ya. Waktu saya doa, saya sih sadar ini tubuh saya ada di rumah. Ya kadang ada di gereja, waktu doa di gereja ya. Tetapi ketika saya doa, saya sadar tubuh saya di gereja, di rumah. Tapi saya melihat roh saya tuh dibawa ke tempat lain. Ke tempat yang tentu saja belum pernah saya kunjungi ya. Belum pernah saya kunjungi, belum pernah saya lihat juga. Saya kaget. Di situ banyak orang yang pertama kali saya ngeliat orang teriak. Tuhan ampuni saya Tuhan, Tuhan Yesus saya mau bertobat. Loh kok banyak orang yang nangis ya, banyak orang yang teriak-teriak gitu ya. Dan saya lihat di situ ada jutaan orang itu ada di dalam lautan api saudara. Saya lihat ini saya beneran gak ya lihatnya. Saya tengok kanan, saya tengok kiri. Saya lihat di situ jutaan orang menangis, merintih, kesakitan, kepanasan. Dan itu benar banget yang dikatakan di firman Tuhan, bahwa di neraka itu apinya tidak pernah padam. Itu benar banget saudara, saya ngelihat sendiri. Tuhan kok banyak orang yang nangis, banyak orang yang teriak-teriak gitu ya. Dan ketika saudara tahu neraka itu bukan berbicara soal roh lagi, bukan. Kalau roh itu mungkin roh gak bisa dipegang ya. Berbicara tuh seluruh anggota tubuhmu masuk ke neraka atau seluruh anggota tubuhmu masuk ke surga. Jadi neraka itu bukan lagi berbicara soal jadi semua anggota tubuh kita tuh masuk ke dalam neraka kalau kita nggak bertobat gitu ya. Jadi ketika saya ngelihat di situ jutaan orang itu ada dalam lautan api, itu tubuhnya tuh meleleh saudara ya, dari bawah kaki sampai ke ujung kepala. Itu meleleh sedikit demi sedikit. Itu saudara bisa bayangin ya, itu orang teriak kesakitan, Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan mau percaya kepadamu. Saya takut, saya juga kaget gitu ya saudara. Kok ada yang seperti ini ya Tuhan ya. Dan itu anehnya begitu tubuhnya habis,
itu tubuhnya tumbuh lagi loh saudara. Jadi kalau saudara ngomong soal neraka, kita mau ngomong soal neraka, itu jangan main-main. Neraka itu bukan cuma semenit 2 menit, neraka itu hukuman yang kekal. Kalau saudara udah salah dalam hidup ini dan tidak bertobat, dan saudara masuk ke neraka, saya nggak bisa bayangin saudara dapat hukuman yang kekal gitu ya. Dan itu apinya tuh nggak pernah padam. Dan kalau saudara mau tahu di situ, itu dindingnya ya. Jadi kalau misalnya maaf ya, saya jelasin mungkin agak menjijikan, tapi begitulah keadaan neraka ya gitu ya saudara ya. Jadi di neraka itu dindingnya sendiri, saudara tahu ya kalau misalnya kita lagi flu ya, tahu flu ya, ingusan. Tuh bayangin dindingnya neraka itu begitu dipegang, itu ada lendir-lendir. Jadi bentuknya seperti lendir-lendir. Jadi ketika saya coba pegang, kayak gimana sih dinding neraka? Saya pegang itu kayak ada lendir-lendir tuh bau banget. Kalau saudara bilang sampah di sini mana tempat sampah di sini yang paling bau? Itu neraka itu baunya melebihi sampah yang paling bau di dunia gitu ya. Bau banget, bau bangkai. Mungkin saudara kalau mencium bau bangkai gimana ya kalau di rumah? Ini ada apa nih? Kayak ada tikus yang mati nih di dalam rumah, bau banget ya. Bayangin kalau di neraka tuh baunya lebih dari bangkai. Dan di neraka itu jalannya seperti ketika kita tuh nginjek daging, tahu nggak daging? Daging kalau diinjek, jangan daging ya apa? Seperti balon gitu ya, jangan balon. Ya daging lah yang tepat daging. Kalau kita pegang daging kan gimana bentuknya? Kenyal ya. Di neraka juga gitu, ketika kita jalan di atas neraka, itu jalannya tuh kayaknya kenyal gitu ya. Tapi begitu diangkat kakinya itu kayak ada lendir-lendir juga. Jadi penuh dengan lendir-lendir di neraka itu. Penuh dengan lendir, warnanya juga hijau kehitaman gitu ya. Dan itu baunya yang paling saya nggak kuat tuh, bau sekali ya saudara ya. Dan Tuhan, saya ini di mana sih Tuhan? Tuhan cuma bilang, ya inilah neraka kata Tuhan ya. Terus orang-orang yang dihukum di dalam lautan api itu orang-orang yang seperti apa? Tuhan bilang orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak percaya kepadaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuknya ke neraka. Jadi kalau saudara mungkin punya teman atau punya saudara baik banget, gak pernah nyakitin orang hidupnya, mungkin suka donatur, mungkin jadi donatur, tapi kalau hidupnya gak percaya Tuhan Yesus, masuknya ke neraka. Kasihan banget ya. Makanya ini tugas kita loh semua yang ada di sini. Kalau saudara dengar ini tuh tugas kita supaya mereka juga bertobat, ikut kita ke dalam kerajaan surga gitu ya. Jadi kasihan, jadi banyak orang yang masuk ke neraka di dalam lautan api itu orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Mau pinter, mau mungkin kaya, mau baik banget hatinya, gak pernah nyakitin orang. Tapi kalau hidupnya gak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuknya ke neraka. Sedangkan ketika saya dibawa Tuhan lagi di tempat bagian yang lain dari neraka, saya ngelihat di bagian kanan saya, oh Tuhan, kok ini kok banyak orang, jutaan orang nih yang satu tubuhnya itu digrogotin sama ulat-ulat, tahu ya ulat-ulat ya? Itu satu tubuh tuh jutaan ulat, bayangin saudara kalau tubuhnya digrogotin ulat, dagingnya lepas-lepas. Saya sendiri, aduh Tuhan kok ngeri gitu ya. Aduh ini kasihan juga orang-orang yang gak percaya Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak, ini bukan orang yang gak percaya Tuhan. Saya semakin kaget saudara, karena apa? Karena ternyata jutaan orang yang digrogotin oleh ulat-ulat ini, dari pertamanya ngaku dirinya Kristen loh. Percaya Tuhan, loh kok masuknya ke neraka sih Tuhan? Kayaknya Tuhan salah deh. Tuhan bilang enggak, karena banyak banget hari-hari ini orang yang meninggalkan Tuhan. Jadi jangan salah, banyak sekali orang-orang yang ngaku dirinya Kristen dari lahir Kristen, rajin sekolah minggu, melayani, ujung-ujungnya masuk neraka. Loh, enggak salah Tuhan? Enggak. Karena hari-hari ini banyak banget orang yang ngaku dirinya Kristen demi jabatan, pasangan hidup, atau apapun, dia tinggalkan Tuhan. Gampang banget saudara. Saya ini aja nanti kalau misalnya saya udah nikah, baru saya Kristen lagi. Iya kalau dikasih kesempatan sama Tuhan, bener gak? Ini berbicara soal kesempatan. Kita gak tahu kan kesempatan hidup kita sampai umur berapa, bener gak? Tiba-tiba mungkin saya dipanggil pulang, bisa jadi.
Mungkin juga ada orang yang nggak sengaja cuma makan aja kesedak meninggal. Itu kan kita nggak tahu Tuhan kapan panggil pulang kita, bener nggak? Nah di situ pentingnya kita tuh mengambil kesempatan, jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berubah, menjadi baik, bertobat, itu nggak kita gunakan kesempatan itu. Karena kita nggak tahu umur hidup kita sampai umur berapa. Makanya banyak sekali orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, saya Kristen dari lahir, saya udah melayani, tapi ujung-ujungnya masuk neraka gitu loh saudara. Karena apa? Di pertengahan jalan itu, pertengahan jalan hidupnya berbalik dari Tuhan. Gara-gara sakit hati sama sesama teman gereja, enggak saya nggak mau ke gereja-gereja lagi, saya udah mau mundur dari Tuhan. Percuma ya ke gereja ya, loh iman kita kepada Tuhan itu masing-masing saudara, pribadi. Nggak bisa nebeng. Iman saya nggak bisa nebeng sama suami saya, nggak bisa. Nebeng sama pendeta saya, nggak bisa apalagi gitu ya. Jadi iman kita tuh pribadi demi pribadi. Nggak bisa ngikut, nggak bisa nebeng. Kalau saya percaya selamat, tapi suami saya nggak percaya misalnya, ya nggak diselamatkan. Makanya hari-hari ini pertahankan imanmu kepada Tuhan. Jangan sampai sedetik pun, sedikit pun yang membuat kamu mundur dari Tuhan. Rasanya berat loh Bu ngalamin hari-hari ini. Kayaknya banyak banget sih masalah saya. Kayaknya Tuhan gak dengar saya deh, kayaknya Tuhan gak ada. Siapa bilang Tuhan gak ada? Kadang-kadang orang Kristen tuh ngatain, kayaknya Tuhan meninggalkan saya, padahal dirinya sendiri yang meninggalkan Tuhan, bener gak? Gak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu ya. Makanya pertahankan iman kita kepada Tuhan. Karena banyak sekali orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, ujung-ujungnya masuk neraka ke dalam lautan ulat. Jadi bener banget tuh yang dikatain firman Tuhan. Ulatnya tidak pernah mati, itu bener banget. Jadi ketika tubuhnya digerogotin oleh ulat, habis tubuhnya, itu tubuhnya tumbuh lagi saudara. Normal seperti sejak kala. Dan itu digerogotin lagi dan itu terus menerus gitu ya saudara ya. Dan ketika saya dibawa Tuhan lagi ke tempat yang lain lagi, Tuhan bilang, kamu tahu nggak neraka itu bentuknya seperti apa sih? Kalau kita lihat struktur bagan petanya dari neraka, saya diperlihatkan oleh Tuhan bahwa neraka itu bagannya, petanya itu seperti tubuh manusia. Seperti tubuh manusia ya. Ada tangan kanan, kiri, kaki, bagian tubuh, bagian kepala. Seperti itulah ruangan-ruangan neraka. Jadi ketika saya lihat, oh ternyata pintunya neraka sendiri bentuknya seperti mulut. Makanya yang firman Tuhan katakan, Yakobus 3 ayat, mungkin kita baca ya sebentar ya. Yakobus 3, Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9, nih sedikit aja kita baca. Kita mulai ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jelas banget kan yang Tuhan katain bahwa hati-hati nih dengan perkataan kita. Kadang kita suka sembrono, kadang kita suka asal-asalan. Kalau kita lagi emosi, marah, itu biasanya mengeluarkan kata-kata yang gak bener. Kata-kata kutuk ke anak kita mungkin. Dasar kamu gini, kata-katanya gak bener. Makanya pintu neraka sendiri bentuknya seperti mulut. Makanya kalau orang mau bilang percaya kepada Tuhan, gak bisa cuma dalam hati aja. Kita harus mengeluarkan perkataan. Ya, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ini hati-hati dengan perkataan kita. Makanya mulut neraka sendiri bentuknya seperti mulut pintu neraka gitu ya. Dan ketika saya dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lebih dalam lagi, itu ke tempat bagian yang bentuknya seperti tangan bagiannya, ruangannya gitu ya. Di situ saya ngelihat sel-sel, ada sel-sel banyak sekali saudara ya.
Saya ngeliat satu-satu, ada yang matanya, bola matanya dicungkil keluar, jatuh bola matanya. Saya sampai terbengong, saudara, nggak pernah melihat seperti ini ya. Tapi juga ketakutan juga. Tapi saya, Tuhan, kok ada yang seperti ini? Tapi anehnya bola matanya tumbuh lagi. Ada yang tangannya dipotong-potong, ada yang kakinya dipotong, ada yang lidahnya dipotong-potong, ada yang hidungnya, ada yang telinganya, semua anggota tubuh. Di situ ada hukumannya masing-masing. Saya pikir, Tuhan, kok ini kok mengerikan sekali gitu ya. Tuhan bilang, ini buat orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, tapi masuknya ke neraka juga. Saya bingung, loh, kok orang Kristen lagi masuknya ke neraka gitu ya. Kenapa Tuhan? Saya banyak bertanya sama Tuhan waktu itu ya. Dengan mata, harusnya kita gunakan buat baca firman, melihat hal-hal yang baik. Tapi kebanyakan digunakan buat apa? Nonton video porno, situs porno. Mungkin waktu zaman saya, handphone itu belum ada. Jadi kalau orang mungkin terlibat situs porno, harus ngumpet di kamar ya gitu ya. Baca, lihat gitu ya. Tapi kalau sekarang, gampang banget kan dapat situs porno, bener nggak? Nggak usah sembunyi deh. Bahkan internet itu yang menawarkan ke kita, dosa itu yang menawarin ke kita, jangan kita lagi yang nyari-nyari, enggak. Justru dosa itu yang nawarin, nih loh, ada situs ini loh, ada gambar-gambar bagus gini, ada yang gini gitu ya. Jadi hari-hari ini tuh kejahatan, dosa itu semakin jahat, dosa itu semakin banyak gitu ya saudara. Semakin menawarkan dosa, banyak sekali dari situs internet. Itu udah nggak bukan rahasia lagi. Kalau mungkin dari zaman saya dulu mungkin jarang banget gitu ya. Karena waktu zaman dulu tuh saya telepon masih pakai telepon koin. Mungkin masih di wartel kalau mau telepon gitu ya. Tapi ini udah ada semuanya, udah komplit. Di handphone tuh udah komplit. Mau cari apa? Mau cari gambar yang seperti apa? Ada di handphone gitu ya. Makanya ketika kita melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin membuat kita terjebak dalam situs pornografi, apa yang kita lakuin? Apa cuma cukup berdoa berbahasa roh dalam nama Yesus, didoain tuh gambar pornonya biar hilang? Gak bisa kan? Harus apa? Harus kita yang ambil sikap, tinggalkan. Benar gak? Tapi kebanyakan orang hari ini apa? Ngelihat, gak apa-apa cuma satu kali, penasaran ya, dua kali, penasaran lagi ya, lama-lama kecanduan. Kalau udah kecanduan, terus tiba-tiba Tuhan panggil pulang, masuknya ke, ya nggak tahu, masuknya pasti ke neraka. Udah dikasih kesempatan bertobat, nggak bertobat, itu kan? Dengan tangan harusnya digunakan buat memuji Tuhan, menyanyi, digunakan buat apa? Mencuri, mungkin berkelahi, banyak hal yang bisa digunakan oleh tangan untuk berbuat dosa, bisa banyak. Itu tergantung pilihan kita loh. Kita mau gunain anggota tubuh kita buat berbuat dosa atau untuk memuliakan nama Tuhan. Pilihan kan ada di kita, bener gak? Jadi yang Tuhan bilang, pertanggungjawabkanlah anggota tubuhmu di hadapan Tuhan. Dengan mata, gunakan hal yang baik, dengan tangan, dengan hidung. Pertama saya gak ngerti Tuhan, waktu dulu kan hal-hal seperti narkoba, sabu gitu kan jarang ya. Dengan hidung tuh buat apa sih Tuhan? Saya juga bingung. Semedi, terus sabu pakai hidung ya. Yoga tingkat dalam tuh termasuk ya saudara. Karena kalau udah menyangkut yoga tingkat dalam, itu seperti orang tuh mengosongkan diri. Itu nggak boleh. Kita nggak bisa mengosongkan diri kan. Kita tetap, roh kita harus nyatu sama Tuhan. Kita harus tetap kontak sama Tuhan. Jadi kalau udah menyangkut yoga yang tingkat dalam, mengosongkan diri, lebih baik tinggalkan. Jadi kalau hari-hari ini di kehidupan saudara diperhadapkan dengan hal-hal yang nyerempet sama dosa, saya bilang tinggalkan. Daripada saudara masuk neraka udah gitu. Dengan tanganmu, dengan kakimu, pergi ke tempat-tempat yang gak bener, ke diskotik gitu ya. Padahal masih banyak kan yang bisa kita kerjakan gitu ya. Dengan mulut. Makanya Tuhan bilang di Matius 12 ayat 36 ada gitu. Bilang kata-kata yang kamu keluarkan tuh kamu harus pertanggungjawabkan loh. Makanya ini hati-hati banget dengan mulut. Bisa
nyakitin orang, bisa membuat orang terluka gitu ya. Biasanya kalau kita sudah sering membuat luka orang dengan perkataan kita, tandanya di dalam hati kita juga ada luka, saudara. Jadi perlu dipulihkan. Kata-katanya kok kasar banget sih, kok kata-katanya sering nyakitin orang sih, sering ngecewain banget orang sih sampai orang pada mundur dari gereja. Harusnya kan kita jadi berkat ini, tapi kalau kita datang malah orang-orang pada pergi dari gereja. Kan aneh, berarti harus dicek, berarti lagi dalam keadaan luka batin, harus dipulihkan. Harus dipulihkan hidupnya, hatinya. Ada yang bilang, enggak kok saya cuma kata-kata saya doang yang kasar, hati saya mah baik. Enggak mungkin. Ada orang yang ada orang yang banyak banget alasannya. Saya cuma bercanda kok, enggak ini cuma main-main aja, enggak serius. Kata-kata saya aja yang jahat, kata-kata saya aja, hati saya mah baik banget loh. Enggak seperti itu sebenarnya, bohong. Karena dari dalam hatimu kelihatan kata-katamu, perbuatanmu. Kalau hatimu penuh dengan luka, enggak dibereskan, bahaya. Kata-katamu bisa menyakiti orang, bisa membuat orang terluka, tingkah lakumu juga bisa jahat, pikiranmu juga bisa jahat gitu ya. Makanya perlu banget dipulihkan. Makanya hati-hati dengan perkataan gitu ya. Dan bagian selanjutnya dari neraka itu bentuknya seperti jantung. Makanya disebut jantung neraka. Tempat yang paling dalam, paling panas, panas banget. Tapi karena saya, mungkin saudara bertanya, loh ibu kok masuk neraka kok gak kebakaran bu? Ya enggak kan, karena saya ada sinar kemuliaan Tuhan. Kalau saya kebakaran mah saya udah gak ada di sini kali ya saudara ya. Jadi ketika saya ngelihat itu, Tuhan kok itu ada orang kok diikat dua-dua tangan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, berhadapan punggung saudara. Jadi ketika diikat dua-dua, itu seperti kita kalau lagi masak daging, tahu? Kalau masak daging dengan temperatur suhu yang tinggi, air yang mendidih, begitu dimasukin dagingnya gimana? Meleleh ya saudara, dagingnya langsung rontok sedikit-sedikit ya. Begitu juga dengan di jantung neraka itu, orang tuh diikat dua-dua, dicelupin ke air yang seperti air mendidih bentuknya, seperti kawah belerang. Tahu kan kalau kawah belerang gimana panasnya? Sangat panas banget ya. Ini neraka tuh lebih panas dari kawah belerang, gunung berapi itu ya. Jadi ketika dimasukin tubuhnya meleleh, orang teriak kesakitan, Tuhan ampuni saya. Saya bingung, Tuhan ini tuh buat siapa lagi gitu ya, buat hukuman seperti apa lagi? Tuhan bilang ini buat orang-orang yang homoseksual, lesbian, waria, banci. Tapi jangan salah saudara, bukan orang-orang yang gak percaya Tuhan loh yang masuk bagian ini. Kalau orang yang gak percaya Tuhan Yesus, udah jelas masuknya ke bagian yang pertama, di dalam lautan api. Tapi ini di dalam jantungnya neraka, itu berbicara orang yang percaya Tuhan, ngaku dirinya Kristen, tapi hidup dalam homo, lesbian, waria, termasuk banci. Kalau enggak bertobat ya nanti masuknya ke jantungnya neraka gitu ya. Banyak banget hari-hari ini kan, kita kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu di sini mungkin, atau kayaknya di sini nggak ada, semua orang baik ya di sini ya. Jadi saya beberapa kali melayani orang, aduh itu anak kayaknya baik banget, tapi setelah didoakan homoseksual. Ada anak yang baik didoakan lesbian, ke gereja loh, melayani Tuhan loh, jadi worship leader loh, tapi homoseksual. Ya kalau nggak bertobat masuknya ke neraka. Jadi banyak banget hari-hari ini orang yang mengaku dirinya transgender itu di luar negeri. Kita bersyukur di sini nggak ada undang-undang mengesahkan pernikahan sejenis, nggak ada ya. Kita masih bersyukur, makanya kita doain supaya pemerintahan yang dari Tuhan itu tetap ada di Indonesia gitu ya saudara ya. Dan di sekitar jantung neraka itu ada juga sel-sel di sekitarnya sampai ke bagian neraka yang bentuknya seperti alat kelamin ya. Yang bentuknya seperti alat kelamin. Ruangannya ya. Jadi di situ ada orang-orang, satu sel
Dan saya lihat di situ orang tuh teriak kesakitan karena apa? Karena alat kelaminnya digerogotin sama belatung. Kalau ulat kan besar-besar ya saudara ya. Kalau ini belatung, tahu kan belatung kan? Itu loh kecil-kecil yang kayak di ulat buah gitu ya. Kecil-kecil itu orang tuh teriak kesakitan gitu ya. Dan itu Tuhan bilang, itu juga bukan orang yang gak percaya Tuhan, orang yang percaya Tuhan, tahu firman. Loh tapi kok masuknya ke neraka, ke bagian yang paling dalamnya neraka lagi. Itu kenapa sih orang yang digerogotin alat kelaminnya sama belatung? Orang yang melakukan hal-hal dosa dengan alat kelaminnya. Perbuatan seks, maaf kata, mungkin kelainan seks, ya, suka pergi ke tempat-tempat pelacuran, suka pergi ke tempat-tempat yang gak bener gitu ya. Mungkin juga maaf kata ada kelainan gitu ya, kelainan dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan seksual, kalau gak bertobat ya nanti masuknya ke neraka gitu ya. Dan di bagian terakhir dari neraka itu adalah bagian yang ruangannya seperti kaki, dari pangkal paha ke kaki, dan itu beda dari yang sebelum-sebelumnya, bagian yang sebelumnya. Jadi kalau di bagian yang kaki ini, itu ketika saya masuk ke sana tuh rasanya pengap, gelap, dan dingin. Seperti orang kalau dingin gimana menggigil ya saudara ya. Dan di situ orang teriak, ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Dan iblis di situ tuh teriak kesenangan. Ayo, kamu di dunia bisa khotbah, kamu di dunia bisa melayani Tuhan. Saya cuma bisa melongo, saya cuma bisa bengong. Kok kata-kata khotbah melayani Tuhan, berarti orang yang apa ini? Orang yang apa? Yang biasa melayani Tuhan. Kok bisa pelayan Tuhan masuk ke neraka? Pertanyaan gitu kan? Kenapa? Kenapa banyak banget orang yang dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, masuknya ke neraka juga? Ngerti firman, doanya rajin, puasanya rajin. Mungkin kalau doain orang bisa mental sampai 5 meter mungkin. Kesembuhan terjadi di mana-mana. Itu hal-hal dahsyat yang dia kerjakan di dunia loh. Tapi kok masuknya ke neraka? Makanya Tuhan di firman Tuhan bilang, "Enyalah engkau pembuat kejahatan." Karena hamba Tuhan ngaku dirinya hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidupnya nggak bener sehari-harinya. Mungkin pelayanannya nggak murni, yang dipikirin duit mulu gitu kan ya, atau sombong, atau biasanya orang punya simpenan di luar, bukan simpenan uang. Kalau simpenan uang mah banyak ya saudara ya, enak banget kaya ya. Ini simpenan istri, pelayanan di kota A punya istri satu, pelayanan di kota B punya istri lagi satu. Banyak gak hari-hari ini? Banyak banget. Orang mungkin kalau lihat, kalau di sini kudus banget kan, pelayan-pelayan Tuhan kudus nggak? Jangankan pelayanan Tuhan, saudara juga kelihatan kudus di tempat ini, bener nggak? Orang kalau di gereja emang kelihatan, bobroknya kelihatan nggak? Nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang semuanya kudus. Oh shalom, dalam hatinya kita nggak tahu. Awas lu ya, pulangnya lu, rasain lu. Ada hati yang kecewa, yang sakit hati, kita tahu nggak ada yang tahu saudara. Di gereja memuji Tuhan, oh haleluya Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Keluar dari gereja, motornya keserempet orang, langsung deh ngomongnya. Jangankan keserempet orang, diselip orang loh saudara. Biasanya bawa bapak ya, tapi enggak juga sih, ibu juga sekarang banyak yang nyetir ya. Diselip orang, kurang ngajar, emosi. Jangankan itu, kita barusan dengar firman Tuhan, keluar dari gereja, gara-gara kita ngantri makanan, antriannya diserobot sama orang, kita jadi apa? Jadi marah. Gara-gara kampung tengah tuh, udah dengar firman Tuhan, jadi marah. Gara-gara antriannya diserobot sama orang, banyak gak? Banyak banget. Apalagi kalau gerejanya gede, parkirannya pet-petan gitu ya, pepet-mepet parkirannya, udah emosinya udah aduh ini kok ya. Makanya saudara, yang Tuhan lihat itu bukan ketika kita ada di gereja, bukan ketika kita melayani ini di mimbar ini. Kalau kita melayani di mimbar itu anugerah saudara, kasih karunia doang
yang dikasih karunia sama Tuhan, penglihatan, kesembuhan dan lain sebagainya. Karunia gratis dari Tuhan tuh nggak bayar gitu ya. Makanya yang Tuhan lihat itu ketika kita hidup sehari-hari. Gimana sih hidup kamu sehari-hari gimana? Sebagai pelayan Tuhan mencerminkan sebagai pelayan Tuhan nggak kehidupan sehari-hari? Atau banyak banget orang yang hari-hari ini nggak ada yang lihat ini kalau di luar gereja, kalau di gereja baru shalom, senyumnya manis banget. Memuji Tuhannya tuh sungguh-sungguh meneteskan air mata gitu ya saudara ya. Tapi kita nggak tahu air matanya air mata menikmati hadirat Tuhan atau air mata emosi atau air mata apa. Tapi saya percaya di sini karena hadirat Tuhan. Ya, karena saya ngerasain tadi luar biasa hadirat Tuhan di sini ya. Jadi banyak banget pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan tuh masuk ke dalam neraka bagian ujung dari neraka yang paling gelap, yang paling dingin. Makanya di Alkitab bilang apa? Di neraka itu terdapat ratap dan kretak gigi. Nah itu untuk neraka bagian ujung, bagian yang bentuknya seperti kaki, itu ratap dan kretak gigi gitu ya. Dan ketika saya sudah dibawa Tuhan ke neraka, saya dibawa Tuhan ke tempat yang lain saudara. Yang indah banget, aduh Tuhan kalau boleh saya gak mau pulang Tuhan di sini aja gitu ya. Begitu saya lihat pintu gerbangnya dan saya mau masuk, Tuhan bilang gini, kalau kamu mau masuk ke surga, pintunya cuma melalui Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Jadi barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan kan? Makanya ketika saya masuk ke surga, dibawa Tuhan ke surga, aduh Tuhan begitu pintu gerbang surga terbuka saudara, kayaknya gak pengen pulang ya saudara ya. Kayaknya lihat-lihat, aduh saudara tahu gak, saya waktu dibawa ke surga itu umurnya 20 tahun secara fisik. Tapi ketika saya dibawa Tuhan ke surga dan neraka, loh kok saya masih anak-anak umur 12 tahun. Jadi saudara yang di sini yang mungkin dari kecil percaya Tuhan, saya dari kecil Kristen, sekarang umur saya 35 tahun misalnya. Di hadapan Tuhan umur rohani saudara belum tentu 35 tahun. Jadi kalau saudara mau mengalami umur yang dewasa rohani, itu harus sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Jangan jadi Kristen yang anak-anak ditegur sedikit ngambek, nggak diperhatiin pelayanannya ngambek, nggak istilahnya nggak dipandang orang pelayanannya, nggak mau ke gereja lagi, ya itu namanya anak-anak saudara ya. Makanya kita harus jadi Kristen yang dewasa, karena di surga itu nggak ada anak-anak, semuanya dewasa. Ketika saya di surga itu ketemu sama rasul-rasul, bayangin ya, nabi-nabi itu umurnya kan ratusan tahun ya, rambutnya putih mungkin ya kalau di dunia. Tapi waktu di surga itu umurnya muda, nggak ada keriput, nggak ada tua, nggak ada, jadi dewasa. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang dewasa rohaninya. Jadi waktu saya lihat, oh saya masih kecil, saya masih perlu banyak diproses sama Tuhan, saya masih perlu belajar firman Tuhan. Umur saya masih 12 tahun waktu itu rohani saya ya. Jadi ketika saya masuk ke surga, saya ngelihat, oh ada tempatnya besar sekali. Ini tempat apa ya Tuhan ya? Lantainya seperti lantai tapi bukan lantai marmer ya, bagus banget. Ada pilar-pilarnya. Oh ini apa sih Tuhan? Tuhan bilang, ini untuk surga rame-rame istilahnya. Loh kok rame-rame, ada surga rame-rame? Iya, orang yang pertama kali gak percaya Tuhan, yang dari kecil mungkin gak percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika percaya Tuhan Yesus langsung meninggal. Masuknya ke surga rame-rame. Jadi ada di situ tempatnya besar seperti aula gitu ya. Di situ banyak sekali orang, jutaan orang. Dan itu orang-orang itu ketika sudah percaya Tuhan langsung meninggal. Nah itu jadi istilahnya surga bagian pertama. Surga yang rame-rame, gak punya tempat sendiri-sendiri, rame-rame rombongan gitu ya. Tapi setelah bagian pertama ini ada bagian kedua dari surga. Bentuknya rumah-rumah.
Seperti yang Yohanes 14 katakan, 14 ayat 1 dan 2, nanti saudara baca ya. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Ih bener banget saudara, di surga itu banyak rumah. Ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya sedang. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan itu nggak salah ya, kok rumahnya beda-beda, nggak adil ya Tuhan ya? Kok ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar, ada yang rumahnya udah jadi, ada yang setengah jadi, ada yang rumahnya ada plang namanya. Saya tanya Tuhan, ini tuh buat siapa rumah-rumah ini? Tuhan bilang buat anak-anakku, kata Tuhan. Terus kalau yang dapat rumahnya besar harus seperti apa? Yang rumahnya kecil juga harus gimana kriterianya? Apakah orang yang sering melayani Tuhan di mimbar rumahnya lebih besar? Atau orang yang sering pelayanan ke luar negeri rumahnya lebih besar? Tuhan bilang enggak, Tuhan enggak ngelihat jumlah pelayanan kita, tapi Tuhan ngelihat kualitas pelayanan kita. Gimana hatimu ketika melayani Tuhan, kan bener nggak? Mungkin saya nggak bisa WL di depan. Ya apa yang saudara bisa? Nggak mungkin kan Tuhan nggak ngasih talenta sama saudara? Nggak mungkin kan Tuhan nggak ngasih karunia sama saudara? Nggak mungkin banget. Makanya apa yang saudara bisa? Anak-anak muda apa yang kalian bisa? Kalian bisa memberitakan firman? Mungkin saya nggak bisa ngomong, saya minder. Iya apa yang saudara? Masa doa nggak bisa? Doa bisa kan? Doa bisa nggak doa? Ya berdoa bisa kan, doa syafaat bisa kan? Ya lakukan aja itu. Tuhan gak ngelihat berapa banyak kamu melayani Tuhan ke luar negeri. Enggak. Berapa banyak kamu berdiri di mimbar ini, berapa jam. Enggak, Tuhan ngelihat hatimu loh saudara. Kalau hatimu semakin tulus melayani Tuhan, itu rumahmu semakin besar di surga. Tapi bukan berarti yang Tuhan lihat cuma ada yang ada di gereja aja. Yang saya katakan tadi, Tuhan ngelihat ketika kita ada di kehidupan sehari-hari. Makanya ada firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, benar ya? Bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa Bu, bisanya masak aja buat Tuhan. Bisanya apa? Saya bukan orang pengusaha Bu, cuma kerja di buruh biasa, buruh rumah tangga misalnya. Lakukan itu seperti untuk Tuhan. Jadi berkat buat majikanmu gitu, jadi berkat buat bosmu. Jadi segala sesuatu patokannya lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika Tuhan lihat, Tuhan senang, oh ini anakku jadi berkat. Itu tuh seakan-akan tuh kita lagi ngumpulin bahan bangunan buat rumah kita di surga loh saudara. Hari A, hari Senin, oh ini Elizabeth, bagus nih. Misalnya ya saudara ya, bagus udah nyenangin hatiku. Ngirimin batu bata buat rumah di surga gitu loh saudara. Jadi semakin kita menyenangkan hati Tuhan, itu semakin kita banyak ngirimin bahan bangunan buat rumah kita di surga. Makanya rumah kita semakin besar di surga gitu. Kalau rumahnya udah jadi Bu, berarti orangnya udah mau pulang. Udah selesai tugasnya, Tapi kalau pelangnya udah dipasang, kalau pelangnya belum dipasang ya jangan pulang dulu, belum pulang gitu ya. Jadi kalau rumahnya udah jadi, pelangnya udah ada, Elizabeth, oh berarti saya udah pulang, tugas saya udah selesai. Kalau rumahnya pada belum jadi, berarti tugasnya masih banyak, melayani Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya saudara ya. Dan di surga itu, di bagian pertama, kedua itu, jalannya seperti butiran pasir kaca. Ya. Ada taman bunga, ada bisa dipetik bunganya, bisa. Tapi tumbuh lagi bunganya. Ada buah-buahan, ada. Buahnya dipetik bisa tumbuh lagi buahnya. Jadi di surga itu benar-benar hidup kekal saudara. Gak ada kata-kata musiman. Oh bulan ini musim duren, bulan depan musim mangga. Enggak ada. Di surga itu begitu buahnya dipetik tumbuh lagi. Bunganya dipetik tumbuh lagi. Di surga tuh warna-warni saudara. Ada warna hitam. Loh kok ada warna hitam Bu? Iya warna-warni di surga. Jadi jangan salah tafsir ya saudara ya. Di surga warna hitam ada, tapi kegelapan gak ada. Ngerti kan bedanya? Di surga warna hitam ada, tapi kegelapan gak ada. Lalu saya ke surga yang bagian yang lebih bagus lagi, itu bentuknya seperti istananya Tuhan. Bukan seperti sih, memang istananya Tuhan ya saudara. Dan di situ banyak sekali jutaan orang, malaikat ada di situ. Bentuknya gimana sih istananya Tuhan? Lantainya dari emas, bener banget. Saya di surga nginjak-injak emas, saudara. Kalau di sini kan dipakai ya emas ya. Kayaknya bangga banget ya kalau orang udah punya emas segunung. Lah
Di surga kok diinjak-injak saudara. Jadi maksudnya jangan sombong dengan apa yang kita punya. Itu anugerah saudara ya. Jangan sombong, apa yang kita punya tuh anugerah. Tuhan tuh lebih punya segalanya. Jadi jangan sangka, oh saya banyak nyumbang buat gereja gitu ya. Jadi nanti saya rumahnya paling besar di surga. Enggak, saudara, Tuhan gak ngelihat harta kita. Tuhan gak ngelihat kepintaran kita, yang Tuhan lihat apa? Hati kita. Kita murni gak hatinya? Atau sudah gak murni lagi, ada motivasi tertentu gitu ya. Jadi di dalam istananya Tuhan itu lantainya dari emas. Dindingnya dari batu permata, bener banget. Ada 12 batu permata jajarannya ya. Tapi saya nggak bisa sebutin jajarannya, lupa itu baris pertama warnanya apa gitu ya saudara ya. Terus di surga di istananya Tuhan itu bentuknya seperti balkon, seperti tangga-tangga. Kalau kita nonton sepak bola tahu ya, kan kita duduknya di seperti tangga-tangga ya. Di istananya Tuhan juga seperti itu. Jadi jutaan orang tuh di situ khusus menyembah dan memuji Tuhan. Jadi kalau orang yang gak suka menyembah memuji Tuhan, aduh kasihan banget, nanti di surga jangan-jangan bingung. Saya mau ngapain ya di surga ya? Gak biasa memuji Tuhan, soalnya di istananya Tuhan tuh memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam saudara. Tiap hari memuji Tuhan, setiap hari menyembah Tuhan, gak ada kata-kata, aduh Tuhan capek lah saya menyembah Tuhan, memuji. Enggak, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada orang yang bilang, Bu, saya gak apa-apa lah masuk surga yang pinggiran, gak apa-apa jadi tukang sapunya Tuhan. Di surga gak ada tukang sapu saudara, gak ada daun-daun gugur, gimana mau disapu, apanya yang mau disapu ya saudara ya. Jadi kalau yang bagian pertama dari surga yang bentuknya aula itu istilahnya nyaris masuk neraka, nyaris masuk surga saudara. Tapi kita kan enggak yang seperti itu kan, anak-anak Tuhan yang di sini maunya dapat rumah kan, bener nggak? Makanya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan di situ ada malaikat juga banyak, ada yang bersayap, ada yang enggak. Kalau yang bersayap itu khusus buat memuji menyembah Tuhan ya. Komplit alat musiknya saudara, jangan salah, surga tuh luar biasa saudara ya. Dan luar biasa banget di surga. Dan satu hal lagi yang mau saya jelaskan, di surga ternyata ada satu tempat yang namanya gudang organ tubuh. Mungkin kita semua nggak pernah tahu ya, saya jelasin di sini. Jadi di surga itu ada tempat yang namanya gudang organ tubuh. Isinya apa sih gudang organ tubuh? Itu bentuknya seperti supermarket saudara. Di rak pertama, bagian pertama ada yang, apa itu saya lihat pertama kali masuk, apa itu ya? Kok bentuknya kenyal-kenyal kayak jelly, kayak apa, saya pegang. Itu mata, kata Tuhan. Ada mata di sini, bola mata saudara. Ada jantung, ada apalagi paru-paru. Oh ternyata di surga tuh ada gudang organ tubuh loh saudara. Jadi kalau Tuhan menetapkan kita misalnya sampai umur 70 tahun misalnya ya, kan seperti yang Mas Pur bilang, umur kita sampai 70 tahun, kalau lebih dari itu ya itu anugerah aja gitu ya. Makanya Tuhan mau ketika kita dikasih kesempatan buat hidup, itu kita jangan sakit saudara. Makanya Tuhan sediain spare part kita di surga. Jadi yang hari-hari ini yang ngalamin sakit, percaya Tuhan ganti organ tubuh dengan organ tubuh yang baru. Tapi nih, kenapa sih di kota-kota di kota-kota banyak sekali orang-orang yang gak mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, kenapa? Karena apa? Karena orang lebih cenderung mengandalkan duit, uang. Oh sakit, CT scan, punya uang berapa? 5 juta, pergi ke Singapura. Lupa kan kalau Tuhan itu yang punya hidup kita. Lupa kan kalau Tuhan tuh udah punya spare part tubuh kita, lupa kan. Makanya Tuhan gak pengen kalau kita yang hidup dikasih umur panjang sakit-sakitan. Tuhan pengen kita sehat, makanya ada spare part organ tubuh. Nah hari-hari ini gudang organ tubuhnya Tuhan tuh lagi dibuka lebar. Supaya apa? Supaya orang tuh banyak ngalamin kesembuhan. Banyak orang yang percaya Tuhan. Banyak orang yang udah lama meninggalkan Tuhan tuh kembali sama Tuhan. Makanya itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anaknya juga gak percaya, apalagi orang yang di luar sana gitu ya. Makanya ayo orang yang
Kita yang udah mulai, aduh capek ngikut Tuhan tuh capek, dihina, gak dianggap, gak apa-apa saudara. Tuhan gak ngeliat, Tuhan lihat hatimu loh. Lihat hatimu loh, coba dilihat satu-satu, hati A, hati B. Beres nggak di hadapan Tuhan? Masih murni nggak ya melayani Tuhan? Anak-anak muda di sini ada kecanduan apa kalian atau keterikatan hari ini harus bebas, harus lepas. Ada yang aduh saya keterikatan bla 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 bla, onani, masturbasi, banyak kan, banyak banget. Tapi hari ini Tuhan mau kita bebas, kita lepas supaya apa? Supaya kita jadi berkat buat orang. Jadi orang kalau mau masuk surga itu syaratnya gampang, saudara. Apa syaratnya masuk surga? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jangan lupa, bukan percaya sekali selama-lamanya selamat, enggak. Kalau percaya langsung meninggal, ya itu enggak, itu lain persoalan ya. Kalau kita udah percaya kan kita masih ngalamin hidup. Pegang kepercayaan itu sampai kita dipanggil pulang sama Tuhan. Nggak ada kata-kata sekali selamat tetap selamat, nggak ada. Nggak ada kata-kata saya udah selamat, saya udah percaya sama Tuhan waktu kecil, ya udah kita bebas mau hura-hura, mau berbuat dosa dengan tubuh kita. Kan kita udah percaya sama Tuhan, kan Tuhan Maha Pengampun. Nggak ada prinsip gitu ya. Kalau kita udah percaya, pegang kepercayaanmu sama Tuhan sampai akhir hidupmu. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Nah, itu baru anak-anak Tuhan yang luar biasa gitu ya. Dan puji Tuhan, saya bukan berharap sih, kalau kita masih, saya percaya ya di sini banyak banget orang-orang yang mungkin, saya nggak tahu masalah saudara apa. Tapi yang Tuhan bilang kalau saudara dikasih kesempatan, masih bernafas kan semua ya? Atau yang udah ada yang udah nggak bernafas? Oh masih bernafas semua ya, jadi ada di sini gitu ya. Kalau masih bernafas berarti Tuhan masih kasih kesempatan gitu. Anak-anak muda, Tuhan masih ngasih kesempatan loh buat kalian. Kalau kalian yang mungkin ada hal yang gak beres dengan hidup kalian dan orang tua mungkin, aduh kepahitan banget sama si papi, galak banget kayak macan gitu mungkin ya. Aduh saya ngerasa sakit hati sama si A, si B. Hari ini loh waktunya buat bertobat, karena kita gak tahu kan. Semenit ke depan juga kita nggak akan tahu. Bahkan bukan semenit aja, sedetik ke depan juga cuma Tuhan yang tahu. Benar nggak? Makanya kalau saudara dengar, saya berdoa saudara merespon, bukan merespon aja, saudara berubah hidupnya. Terutama anak-anak muda nih, karena anak-anak muda nih yang mau dipakai Tuhan nih secara luar biasa. Saya kemarin waktu mau kesini saya doa Tuhan, loh kok saya ngelihat banyak anak muda di sini gitu ya. Ternyata benar banyak anak muda yang memang mau dipakai Tuhan di sini. Makanya ayo anak-anak muda, berikan hidupmu sama Tuhan. Gak mungkin kan kalian gak punya apa-apa, benar gak? Apa yang kalian punya? Kalian cuma punya, Bu saya gak bisa nyanyi Bu. Gak apa-apa gak usah nyanyi, berdoa bisa kan? Bu saya gak bisa berdoa Bu, gak mungkin. Gak mungkin kita gak bisa berdoa, benar gak? Bisa kan berdoa? Bisa. Bu saya bisanya ini, kerjakan apa yang kamu bisa buat Tuhan. Anak-anak muda nih terutama ya, karena hari-hari ini tuh luar biasa nih anak-anak muda mau dipakai Tuhan gitu ya. Dan setelah 40 hari ngalaman itu, hari ke-41 saya aktivitas seperti biasa. Dan sampai sekarang Tuhan bilang, kabarkan, beritakan ke semua orang bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Bukan kabar bohong. Bukan, oh berarti itu cuma buat untuk itu ya, tahun 2001 aja kan Ibu dibawanya tahun 2001 ke surga neraka, oh berarti cuma untuk tahun itu aja. Enggak, surga neraka tuh berbicara tentang kekekalan, pilihan hidup kita. Saudara mau mati dihukum kekal atau mau hidup kekal gitu. Itu pilihan kita ya. Jadi mari di sini saya berdoa supaya kita semua di sini dapat tempat yang bagus di surga. Jangan yang surga rombongan, jangan saudara, aduh malu-maluin anak Tuhan dapat rumah ini, dapat yang rombongan ya. Dapat surga rombongan tuh malu-maluin gitu ya. Udah banyak melayani Tuhan kok dapatnya tempatnya yang
Kita semua pengen dapat rumah yang besar. Kita ketemu Tuhan setiap hari. Kita sukacita. Gak usah pusingin, gak usah bayangin. Di surga ngapain ya? Udah gak usah pikirin. Pokoknya di surga tuh seneng. Ketemu Tuhan setiap hari. Memuji Tuhan tiap hari ya saudara ya. Jadi mari yang di sini, ini waktunya. Waktunya mungkin Bu, saya bisa nggak berubah? Bisa. Kalau saudara masih bernafas berarti saudara bisa. Kalau saudara masih bernafas di tempat ini berarti saudara dikasih kesempatan oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kesaksian Ibu Elizabeth ini akan membuat kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita akan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita akan hati-hati di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita hati-hati dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan semua pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Dan semuanya sungguh mengerikan apabila kita menyaksikan bagaimana keadaan neraka bagi mereka-mereka yang mengabaikan hidup saleh, hidup suci, hidup benar, hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu jadi pelajaran yang besar bagi kita semua ya, bagi saudara dan bagi saya secara personal, secara pribadi, supaya kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena Tuhan menghendaki kita hidup benar di hadapan Dia. Dan tentunya kita harus terus bersaksi, kita harus terus melayani Tuhan, kita harus terus mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, dan dengan roh kita. Karena Tuhan rindu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.